Sampurasun, mugia rahayu sagung dumadi. Ambet kasih dan pamana rasa dalam cariosan Prabu Siliwangi. Kisah Prabu Siliwangi takkan habis dalam berbagai karya sastra dengan berbagai versinya. Narasi agak lengkap mengenai laku hidup Prabu Siliwangi dijumpai dalam beberapa manuskrip. Di antaranya cerita Prabu Anggalarang, Babad Pajajaran, Babad Siliwangi, Wawacan Kian Santang, dan banyak lagi naskah-naskah lainnya. Beberapa di antaranya dengan judul yang sama, berbeda isinya. Menurut Dr. Andes Muhammad Sutaarga, muatan dalam manuskrip-manuskrip tersebut kurang artinya sebagai sumber sejarah, tetapi lebih banyak merupakan karya sastra yang ditulis dalam bentuk tembang. Prabu Siliwangi tidak hanya hidup dalam teks dan rangkaian cerita, namanya pun kerap digunakan sebagai legitimasi politik para bupati dan bangsawan Sunda. Menurut Sutaarga, dalam berbagai naskah yang kebanyakan ditulis pada abad ke-19, nama Prabu Siliwangi dimuat untuk memenuhi kebutuhan para bupati yang berkuasa di berbagai kabupaten di Jawa Barat, khususnya Priangan. Mereka ingin mengaitkan hubungan terahnya dengan Prabu Siliwangi lewat babad-babad keluarga yang memuat pohon kekerabatan. Berikut admin membacakan naskah atau manuskrip Cariyos Prabu Siliwangi yang ditulis di atas daluang atau kertas kulit kayu dengan sejumlah naskah yang diteliti oleh FVO atau peneliti Prancis untuk Timur Jauh. Didapatkan ada 8 atau 9 naskah. Naskah daluang ini ditulis pada tahun 1435, diidentifikasi sebagai naskah tertua, dan naskah yang paling muda ditulis dalam aksara Arab atau pegon yang ditulis pada abad ke-19. Rincian analisis historinya pernah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu misteri istri pertama Prabu Siliwangi, Nyai Ambet Kasih atau Nyai Rambut Kasih. Dikisahkan Prabu Anggalarang Raja Pajajaran. Dalam sejarah disebut Raja Galuh. Ia mempunyai 3 orang putra dari istrinya bernama Astunalarang, yaitu Parbamenak yang bergelar Raja Putra. Berikutnya dari istrinya yang bernama Permaisuri Umadewi berputrakan Pamanarasa yang bergelar Raja Sunu, dan ketiga Rangga Popok. Parbamenak mendapat didikan dari Banyaka Sumba, kakak ibunya, sedangkan Pamanarasa memiliki para pengasuh yang sekaligus mendidik budi pekerti dan ilmu kenegaraan seperti Lampung Jambul atau yang dikenal Nulawas, Kidang Pananjung atau yang dikenal Purwakali, dan Gelap Nyawang yang terkenal dengan mantranya Dadali Putih. Ketiga para pendampingnya tersebut telah menjadi pengasuh Pamanarasa sejak masa kakeknya, sama seperti dalam kisah Pandawa yang mempunyai pawongan Lurah Semar Badranaya, Cepot, Dawala, dan Nalagareng. Pada masa itu, Parbamenak dikisahkan telah berusia 15 tahun, sedangkan Pamanarasa berusia 9 tahun. Parbamenak merasa iri atas pengangkatan Pamanarasa sebagai putra mahkota, sehingga terpikir untuk melenyapkannya. Parbamenak menceritakan niatnya kepada Banyaka Sumba dan disetujuinya. Parbamenak berniat membunuh Pamanarasa di Lewi Sipatahunan dengan berpura-pura memberikan ujian yang lazim dilakukan seorang calon raja. Lantas ia pun memerintahkan punakawannya, Tandesang, untuk mengundang Pamanarasa ke Lewi Sipatahunan. Di sana Pamanarasa akan diberikan beberapa ujian yang mungkin tidak dapat ia lakukan. Dengan cara itu Parbamenak bertujuan membunuh Pamanarasa.
Setelah beberapa kali diundang, Pamanarasa tiba sendirian di Sepatahunan. Karena ibundanya hamil tua dan sedang sakit, maka Pamanarasa tanpa disertai para pengasuhnya. Parbamenak memberikan ujian pertama agar Pamanarasa menyeberangi sungai yang dihuni 3 ekor buaya putih. Pamanarasa dengan sangat cerdiknya menyelesaikan ujian itu dengan baik. Bahkan ketiga ekor buaya saling membunuh dan mati dengan sendirinya. Parbamenak tidak merasa senang dengan selamatnya Pamanarasa. Ia pun memberikan ujian lanjutan. Pamanarasa diharuskan memanjat tumbuhan merambat atau ari dalam bahasa Sunda yang bernama Sang Hyang Kekembingan dengan menggunakan kedua tangannya. Parbamenak lagi-lagi harus menelan rasa kecewa karena Pamanarasa mampu melakukan ujian itu dengan baik. Parbamenak menemukan akal baru agar dapat menyingkirkan Pamanarasa dari lingkungan keraton. Kebetulan di atas Sang Hyang Kekembingan ada tempat pemujaan atau kebuyutan yang harus dihormati semua orang. Keberhasilan Pamanarasa mencapai puncak Sang Hyang Kekembingan difitnahkan sebagai merusak tempat pemujaan dan tidak menghormatinya, sehingga ia harus dihukum, dan Pamanarasa pun diberikan hukuman. Pamanarasa sangat menghormati tradisi dan para leluhurnya, oleh karenanya ia sangat merasa bersalah dan meminta maaf. Ketaatan Pamanarasa digunakan Parbamenak sebagai celah penting untuk menyingkirkannya. Pamanarasa diberi 2 pilihan, menerima hukuman dengan cara dibunuh atau dijual dan tidak boleh kembali lagi ke Pajajaran. Pamanarasa memilih menjalani hukumannya dengan cara dijual. Ia ikhlas harus berpisah dengan kedua orang tuanya tanpa sepengetahuan mereka. Pertama-tama Pamanarasa dilumuri jelaga atau cemung dan getah oleh kedua punakawan Parbamenak yang bernama Tandesang dan Papagrahang dengan alasan agar tidak dikenali identitasnya. Parbamenak diam-diam memerintahkan kedua punakawannya itu untuk membunuh Pamanarasa. Berkat kesaktiannya ia tidak dapat dibunuh, sehingga kedua punakawan tersebut kehilangan akal dan menjual Pamanarasa di pelabuhan. Menurut cerita ini, nama Siliwangi bagi Pamanarasa untuk pertama kalinya digunakan sesuai dengan pesan kedua punakawan Parbamenak agar menyelimuti identitasnya. Hilangnya Pamanarasa menghebohkan seluruh negara. Parbamenak dan banyak Kasumba pura-pura tidak mengetahui hal itu. Untuk mengelabui sang raja, mereka pura-pura ikut mencari. Di lain pihak, para pengasuh setia dari Pamanarasa mereka sibuk mencari junjungannya yang hilang tanpa jejak. Raja Anggalarang berduka. Ia memerintahkan 15 kesatrian dan para bupati untuk mencari sang Prabu Anom. Pada kesempatan itu pula, para pengasuhnya berjanji akan mencari sampai kemanapun, tidak akan pulang sebelum menemukan Pamanarasa. Kita tunda tentang sisi negara yang kehilangan junjungannya. Tersebutlah di suatu daerah yang bernama Sindangkasi. Ada seorang penguasa daerah yang dikenal dengan nama Ki Gedeng Sindangkasi. Ia mempunyai seorang putra bernama Wirataji dan seorang putri bernama Ambetkasi. Ambetkasi ini disebut juga sebagai Dewi Ambetkasi, Nyai Ambetkasi, atau Sakean atau Kean Ambetkasi. Ki Gedeng Sindangkasi masih saudara sekandung Prabu Wangi nu ajeg di Sumedang Larang. Begitulah kisah ini dalam naskah cariosan Prabu Siliwangi. Konon, Nyai Ambetkasi bermimpi kedatangan seorang pemuda yang gagah dan tampan. Pemuda itu ditemani seorang pelayannya anak kecil yang buruk rupa. Pemuda di dalam mimpinya bersedia dijadikan adiknya jika Ambetkasi bersedia memelihara anak itu. Impiannya seakan-akan nyata, sehingga berharap akan menjadi kenyataan. Pada suatu hari, Ambetkasi mendengar berita di pelabuhan Cirebon ada seorang juragan perahu yang tidak memiliki biaya untuk memperbaiki perahunya, sehingga terpaksa harus menjual budaknya. Setelah diselidiki, ternyata budak itu sama dengan anak kecil hitam buruk rupa yang ada di dalam mimpinya. Lantas Ambetkasi meminta kedua orang tuanya untuk membeli anak itu dan membawanya ke istana. Sejak saat itu budak hitam yang bernama Siliwangi tinggal di istana Sindangkasi. Hanya saja sejak Siliwangi tinggal di istana, taman-taman yang ada di sekitar kepotren sering rusak,
sehingga si budak hitam dianggap sebagai biang malapetaka. Pada saat yang bersamaan, para pengasuh pemanah rasa sudah 5 tahun melakukan pencarian. Mereka tidak berani pulang. Ketiga pengasuhnya itu diberi petunjuk oleh Mahamuni Dungus Bitung dan disarankan agar turun dari Meru Kidul menuju Riwahan. Konon di sanalah jejak pemanah rasa akan ditemukan. Ketiga pengasuh pemanah rasa tibalah di kampung Kategang dengan mengaku sebagai punakawan Raja Bali. Mereka menjadi tamu Sang Akuwu Kawanda. Sudah lebih setengah tahun tinggal di sana. Konon para punakawan ini sangat dicintai warga kampung itu karena keahliannya menanam apa saja, sehingga kampung Kategang menjadi daerah yang sangat subur. Suatu hari Sang Akuwu membawa hasil pertaniannya ke Ki Gede Sindangkasi. Nyi Gede merasa senang melihat hasil kebunnya yang subur. Nyi Akuwu menjelaskan tentang adanya 3 orang tamu yang ahli merawat dan menanam segala tumbuh-tumbuhan. Lantas Nyi Gede memohon agar ketiga orang itu mau memperbaiki tanamannya yang rusak. Ketika para pengasuh yang ada di lingkungan rumah Ki Gede, pelayan Ki Gede disibukkan mengusir seorang budak kecil hitam. Mereka mengenali budak hitam kecil itu sebagai junjungannya. Pelayan tersebut mereka sirap dengan aji-ajian. Setelah tak sadarkan diri, para pengasuh itu serempak bersujud di kaki Siliwangi menghaturkan sembah. Keesokan harinya di pagi yang cerah, para pengasuh dan Siliwangi melihat tanaman yang sudah mulai tumbuh. Kebetulan bertemu dengan Nyai Ambetkasi yang sedang melihat-lihat tanamannya. Nyai Ambetkasi dengan serta-merta mengusir budak hitam kecil itu. Ia takut jika tanamannya yang telah subur ini dirusak kembali oleh budak kecil hitam itu. Namun para pengasuh Siliwangi menyarankan agar Ambetkasi mengusirnya dengan cara menyiramkan air ke tubuh budak kecil hitam itu. Karena biasanya anak kudisan sangat takut disiram air. Padahal dibalik semua ini, para pengasuh Siliwangi bertujuan dengan disiramkannya air ke tubuh anak kecil itu, maka akan menjadi bersih dan terungkap siapa jati diri budak kecil hitam itu. Alangkah terkejutnya setelah budak kecil hitam itu disiram air, ia berubah menjadi seorang pemuda yang tampan. Ambetkasi termenung sejenak. Tanpa diperintah ia lantas memeluk tubuh pemuda itu. Ia pun mendesak agar Siliwangi mau dijadikan adiknya. Mula-mula Siliwangi menolaknya, namun atas anjuran para pengasuh dan Ki Gede Sindangkasi, akhirnya Siliwangi mau menerima untuk diakui adik oleh Nyai Ambetkasi. Konon, kabar keduanya berhias sebagai raja dan putri, sehingga keduanya nampak seperti Kamajaya dan Dewi Ratih. Dalam kisah selanjutnya, diceritakan Prabu Wangi di Sumedang Larang mempunyai 3 saudara, yakni Ki Gede Sindangkasi, Prabu Singapura, dan Mangkubumi Singapura. Keempat bersaudari ini masing-masing mempunyai sepasang putra-putri. Prabu Wangi mempunyai seorang putra bernama Prabu Anom dan putri bernama Cepuk Agung. Ki Gede Sindangkasi mempunyai putra bernama Wirataji dan putri bernama Ambetkasi. Prabu Singapura mempunyai putra bernama Taji Malela dan putri bernama Ratna Larang Tapa. Sedangkan Mangkubumi mempunyai putra bernama Ki Gede Tapa dan putri bernama Subang Larang. Konon, sebagai tradisi Sunda Buhun, para putra dari ketiga negara tersebut, yakni Prabu Anom dari Sumedang Larang, Wirataji dari Sindangkasi, Taji Malela dari Singapura, pergi bertapa ke ujung kulon untuk menyempurnakan diri mereka. Prabu Singapura memiliki putri yang cantik jelita bernama Ratna Larang Tapa. Di dalam babat dikenal dengan sebutan Meraja Larang Tapa. Karena kecantikannya ia dilamar 18 Raja Domas. Banyaknya lamaran menyebabkan Prabu Singapura merasakan kebingungan yang tak terhingga. Ia menyurati kakaknya, yakni Ki Gede Sindangkasi, untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Ki Gede Sindangkasi kemudian mengutus Ambetkasi untuk membantu Prabu Singapura. Ambetkasi mengajak Siliwangi untuk menemaninya. Semula ajakan itu ditolak, namun Ambetkasi berjanji akan memperlakukan Siliwangi sebagai adiknya, dan Siliwangi menyetujui syarat itu. Di tempat lain, Adipati Anom meminta petunjuk untuk pergi ke Singapura bersama Cepuk Agung. Berdasarkan petunjuk, Adipati Anom harus menyebung ayamnya dengan ayamnya pemanah rasa yang bernama Angkat Ranjang tanpa taruhan di Dharmawangi. Setelah dicari, nama ayam Angkat Ranjang kemudian diketahui memang milik Siliwangi.
Ketika terjadi sabung ayam, tiba-tiba ayam angkat ranjang meninggalkan gelanggang dan lari ke dalam hutan. Siliwangi sangat sedih melihat ayamnya lari, karena angkat ranjang diturunkan oleh Dewata tepat pada hari kelahiran Ambatkasi. Melihat kesedihan Siliwangi, Adipati Anom menanyakan asal-usulnya. Kemudian Siliwangi menceritakan jati dirinya dan kisah perjalanannya hingga ada di daerah Sabung Ayam Darmawangi. Siliwangi bertekad tidak akan kembali ke Sindangkasih jika ayam angkat ranjang belum ditemukan. Sementara itu, Adipati Anom pergi kembali ke Sumedang Larang untuk meminta izin ayahnya agar diizinkan pergi dengan Cepuk Agung, adiknya, ke Singapura. Namun, Prabu Wangi tidak mengizinkan sebelum ada berita dari Ambatkasi. Tak lama kemudian, utusan Ambatkasi tiba dan memberitahukan bahwa ia belum dapat pergi ke Singapura karena harus menunggu adiknya yang akan ikut serta ke Singapura. Oleh karena itu, Adipati Anom dan Cepuk Agung berangkat lebih dahulu ke Singapura. Kisah pencarian ayam angkat ranjang oleh Siliwangi dan para pengasuhnya sudah sampai di puncak Gunung Meru. Pada saat hampir mendekati puncak gunung, mereka mendengar kokok ayam. Semula dikira sebagai ayam angkat ranjang. Namun, ketika hampir tiba di puncak Meru, mereka bertemu dengan seorang pendeta Susuk Amuk Bagawan Sang Jala-Jala yang telah mengetahui akan kedatangan Siliwangi.